Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi lingkaran. Yang sebelumnya minggu lalu kita sudah mempelajari tentang lingkaran. Saya ingatkan kembali. Di lingkaran yang lalu kita sudah pelajari tentang pusatnya di 0,0 berjari-jari R. Ini rumusnya. Kemudian yang kedua, pusatnya di 0,0 berjari-jari X1, Y1, rumusnya adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan X1 pangkat 2 ditambah Y1 berpangkat 2. Yang ketiga, pusat di A, B berjari-jari R, berarti X dikurangi A pangkat 2 ditambah Y dikurangi B berpangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Yang keempat, pusatnya di A, B berjari-jari X1, Y1. Berarti X1 dikurangi A pangkat 2 ditambah Y1 kurang B berpangkat 2 sama dengan R berpangkat 2. Sekarang kita aplikasikan. Aplikasinya adalah, ini tentang radar. Soal yang pertama, suatu kapal pesiar yang ditempatkan pada koordinat 5,12 memiliki radar dengan jangkauan 45 km ke segala arah. Pertanyaan pertama, tulislah persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum dari radar kapal tersebut. Yang B, gunakan rumus jarak untuk menentukan apakah radar tersebut dapat mendeteksi kapal lain pada koordinat 50,25. Jadi dengan posisi kapal pesiar 5,12, ini artinya A-nya 5, B-nya 12, R-nya 45. Maka didapatlah X. Jadi ini kita gunakan rumus yang X dikurangi B berpangkat 2. Yang ini kita pakai X dikurangi A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R berpangkat 2. Jadi nanti A-nya kita ganti dengan 5, B-nya kita ganti dengan 12. Maka menjadi X kurang 5 pangkat 2 ditambah Y kurang 12 pangkat 2 sama dengan 45 berpangkat 2. Sekarang bagian B, digunakan rumus ini untuk menentukan apakah radar ini mampu mendeteksi kapal yang koordinatnya 50,25. Untuk itu kita hanya menggunakan jarak. X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 berpangkat 2. X2-nya adalah 50, X1-nya adalah 5. Y2-nya adalah 25, Y1-nya adalah 12. Jadi menghampiri 46, kurang lebih 46,84. Ternyata 46,84 itu lebih besar dari 45. Maka kapal pesiar yang kedua tidak akan dapat terdeteksi oleh radar kapal pesiar pertama. Nomor 2, tentukan persamaan dari lingkaran yang berwarna merah dan biru. Kemudian tentukan luas daerah yang berwarna biru. Kita lihat ini 2,0 berarti dua kotak itu satu ya. Dua kotak 1, 2, berarti ini titik pusatnya adalah 2,0. Dengan menggunakan grid, pada gambar di atas grid itu seperti kotak berpetak. Kita dapat melihat bahwa lingkaran yang berwarna biru itu memiliki titik pusat 2,0. Di sini 2,0. Kemudian jari-jarinya tentu adalah 4. Karena ini minus 2, di sini 2, berarti jari-jarinya adalah 4. Sekarang dengan yang berwarna merah adalah pusatnya adalah di 2,2, X-nya 2, Y-nya 2. Dengan jari-jarinya adalah jari-jarinya adalah 2 juga. Dia juga berjari-jari 2. Jadi 1, 2. Yang pertama, yang lingkaran besar berarti X kurang 2 berpangkat 2 ditambah Y dikurang 0 berpangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Bentuk sederhananya adalah ini. Lingkaran kecil yang berwarna merah tentu adalah X kurang 2 pangkat 2 ditambah Y kurang 2 pangkat 2 sama dengan 4.
Jadi luasnya adalah luas biru dikurang luas merah. Jari-jarinya 4, ini jari-jarinya 2. Jadi luas daerah yang berwarna biru adalah 12 pi satuan luas. Nomor 3. Dari stasiun radio, ini ada frekuensinya. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah 8X kurang 6Y. Siaran radio yang kedua, ini frekuensinya dalam kilometer. Maka tentu untuk yang pertama, kita buatkan seperti ini. Jadi S pangkat 2 ditambah 8X, kumpulkan yang X dengan X, Y dengan Y. Artinya adalah, pada saat nanti dibentuk seperti ini, berapa angka diletakkan di sini? Tentu adalah 16. Karena X pangkat 2, 2 kali 4, 8, 8 kali X, 8X, berarti 4, 4 pangkat 2, 16, 3 pangkat 2, 9. Angka berapa ditambahkan di sini? Ini 16 dan 9 itu juga ditambahkan di ruas kanan. 16 tambah 9 adalah 25. Jadi untuk stasiun radio KXRO itu memiliki jari-jari 5 km. Sekarang yang kedua, X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kalau kurang 10 berarti 5, berarti tambah 25, 29. Maka memiliki radius siaran maksimum 5,39. Selanjutnya kita gambarkan. Ini min 4,3, jari-jarinya 5, 5,2, jari-jarinya 5,39. Ini kalau kita lihat, ini ada yang tumpang tindih. Dari gambar di atas kita dapat melihat bahwa ada daerah yang saling tumpang tindih. Untuk membuktikannya, kita dapat menggunakan rumus jarak min 4,3 dan 5,-2. Nah, jadi ini perhatikan 5 dikurang minus 4 ditambah min 2 dikurang 3. Minus dikali minus positif berarti 9 pangkat 2. Min 2 kurang 3 min 5, min 5 pangkat 2. 9 pangkat 2 adalah 81, min 5 pangkat 2 adalah 25, jadi akar 106, 10,3. Jadi jaraknya adalah 10,3. Lebih kecil 5 ditambah 5,39. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada daerah yang saling tumpang tindih. Jadi kedua stasiun radio tersebut harus menggunakan frekuensi gelombang yang berbeda. 4. Luas daerah segitiga sama sisi. Yang ketiga titik sudutnya terletak pada suatu lingkaran diberikan oleh rumus. Ini ada rumusnya. 3/3/4 R pangkat 2 dengan R adalah jari-jari lingkaran. Tentukan luas segitiga sama sisi yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Jadi kalau salah satu titiknya adalah 3,4, berarti X1-nya 0,0 ini, berarti 3 pangkat 2 adalah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2, 9 tambah 4, 9 tambah 16, 2 akar 25 adalah 5. Jadi jari-jarinya ini adalah 5. Ada rumusnya tadi 3/3/4 R pangkat 2 berarti 32,48. Jadi luas segitiga sama sisi dalam lingkaran tersebut adalah 32,48 satuan luas. Yang kelima, suatu epicentrum titik pusat dari suatu gempa terletak pada koordinat 3,7 dan gempa tersebut memiliki radius 36 km. Tulislah persamaan yang memodelkan jangkauan maksimum dari gempa tersebut dari seperti tadi nomor 1. Ini modelnya. X kurang 3 pangkat 2 tambah Y kurang 7 pangkat 2 sama dengan 36. Bagian B. Gunakan rumus jarak untuk menentukan apakah seseorang memiliki lokasi di 33,25 itu.
merasakan gempa tersebut. Jadi seperti tadi nomor 1 ya. Jadi 33 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 25 kurang 7 berpangkat 2. 30 pangkat 2 tambah 18 pangkat 2. Jadi 900 ditambah berapa itu? Jadi hasilnya adalah 1224. Hasilnya adalah 34,99. Karena lebih kecil dari diameter ini tadi 36, maka orang tersebut akan merasakan dampak dari gempa tersebut. Inilah manfaat lingkaran. Saya pikir cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.